Perdebatan Gus Dur dengan Mbah Kiai Haji Misbah Mustafa Tuban. Zaman dahulu, ulama sering bertengkar. Yang ahli tasawuf menilai ulama fikih jauh dari Tuhan karena hanya mempelajari kulit dan mencampakkan isi. Sibuk dengan prosedur ibadah dan lupa dengan tujuannya, dan seterusnya. Sementara ulama fikih menyebut kaum sufi sesat karena terkesan menyepelekan tata cara ibadah. Cara beribadah mereka dinilai jauh dari tuntunan agama. Pertengkaran kedua kelompok ini keras sekali. Kadang satu kelompok meminjam tenaga kekuasaan untuk memenangkan pandangan mereka, seperti Al-Hallaj yang dihukumi mati khalifah atas saran ulama ahli fikih karena dinilai sesat, atau kitab Ihya Ulumuddin yang dibakar penguasa karena dianggap mengajarkan kesesatan. Perbedaan atau pertengkaran intelektual sebenarnya hal biasa, akan terus terjadi dan sudah berulang kali terjadi sejak dulu kala. Perdebatan itu akan menjadi rahmat jika didasari sikap saling menghormati, seperti yang ditunjukkan oleh 4 imam mazhab, tapi akan menjadi tragedi saat dilandasi sifat iri dengki, apalagi jika melibatkan instrumen kekerasan. Perbedaan pendapat yang tajam tapi terpinggir dengan akhlak ibadah telah diperagakan oleh almarhum al-maghfur Kiai Haji Misbah Mustafa, adik Kiai Haji Bisri Mustafa, paman Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, yang tinggal di Bangilan, Tuban. Beliau mengkritik keras kebijakan Ketua Umum PBNU waktu itu, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menetapkan kitab NU di Muktamar Situbondo 1984. Kiai Haji Misbah tidak setuju NU keluar dari partai politik. Bagi beliau, NU harus tetap di P3. Tak hanya itu, Mbah Misbah juga menolak program NU yang ingin mendirikan perbankan. Penolakan itu tentu saja didasari argumentasi fikih dan argumentasi lainnya. Namun, ketika Gus Dur dikuyo-kuyo oleh pemerintah Orde Baru pada Muktamar Cipasung 1994, Kiai Haji Misbah membelanya. Gusmus sang keponakan karena keheranan pun bertanya, mengapa pamannya yang langganan mengkritik Gus Dur itu tiba-tiba tampil membelanya. Dengan nada khas, beliau menjawab, "Kowen iku gak ngerti urusan, atau kamu itu tak tahu persoalan. Kalau aku berbeda pendapat itu kan boleh saja, tapi kalau dia Gus Dur dia ganggu, ya harus dibela karena dia pimpinan NU." Cerita ini mengingatkan saya pada kisah 4 imam mazhab yang keras berbeda pendapat tapi saling tawadu. Juga kisah Soekarno yang selalu berseteru dengan Buya Hamka tapi berwasiat agar jika dia mati kelak, Buya yang diminta menyolati. Untuk beliau berdua, Mbah Misbah dan Gus Dur, lahumul al-Fatihah.